Saksikan saya bercerita tentang hal-hal yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Apalagi di tengah-tengah bidadari yang luar biasa. Selamat malam, apa kabar Anda? Senang sekali saatnya Perempuan Bicara hadir lagi di Minggu Malam Spesial untuk Anda. Nah, mungkin kita juga masih berharap jangan lupa protokol kesehatan jangan kendor ya. Kalaupun kita lihat mungkin negara-negara lain sudah mulai juga ada begitu ya dampak dari second wave pandemi. Kita mesti ingat kita harus saling jaga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kita juga masih dalam suasana kedukaan tentunya. Keprihatinan, duka kita, doa kita tentu kita sampaikan kepada seluruh keluarga dari korban tragedi Nanggala 402, prajurit-prajurit terhebat kita yang gugur di perairan Bali. Tentu masih kita rasakan bersama kesedihannya karena dalam sepekan lebih ini menjadi pemberitaan bukan hanya di nasional tapi internasional. Jadi mudah-mudahan doanya kita sampaikan dengan baik dari kami untuk kemudian keluarga juga ya yang ditinggalkan agar tabah. Nah, seperti biasa saya nggak akan sendiri. Saya bersama dengan Gina Vita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Olga Lydia. Halo, selamat malam. Dan Nadia Mulia. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita sama ya, sehati ya warnanya ya. Kayaknya memang harus matching nih hari ini. Dan saya yakin kita juga sehati ya ketika Balkis mengatakan suasana kedukaan. Apalagi ketika kita melihat para prajurit-prajurit terhebat itu yang harus gugur. Dan kita juga melihat keluarganya mereka. Kalau saya bisa bilang ini seperti ombak kehidupan juga. Lika-liku hidup ujian luar biasa buat kita negara Indonesia. Dari mulai kehilangan prajurit yang tangguh. Sampai kemudian masih juga kita prihatin dengan COVID-19 yang masih berjalan. Dan angkanya tuh tidak pernah turun setiap harinya. Nah, bicara soal mengarungi ombak kehidupan malam ini. Kita akan undang tamu sangat spesial buat kita. Karena ini kedua kalinya beliau, alhamdulillah ya, bisa datang dan duduk bersama di saatnya Perempuan Bicara. Kita akan bicara soal ombak kehidupan beliau. Yang kita hormati bersama, Pak Muldoko. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Pak. Pak Jenderal, apa kabar Pak? Apa kabar Pak Muldoko? Alhamdulillah. Kabar, Bapak. Aduh, seneng banget loh. Saya kalau melihat Pak Muldoko itu selalu kan serius karena pekerjaannya sangat serius. Tapi kalau tampil bersama kita kelihatan sangat muda, energik. Wah, keren banget gitu. Rahasianya apa nih Pak Muldoko? Olahraga setiap hari, setiap detik apa gimana nih? Menyiapkan diri rahasianya. Persiapan untuk di sini Pak, untuk di tanda petik dikeroyok lagi oleh para perempuan-perempuan ini. Itu persoalan pertama itu. Baru menghadapi dan grogi apalagi pertanyaannya gitu. Ini dikeroyok untuk yang kedua kalinya Pak ya? Kalau istilahnya Pak, back by popular demand nih. Jadi Pak sebagai Kepala KSP juga yang kita hormati bersama ya Pak Muldoko ini masih mengemban tugas juga ya di istana luar biasa. Tentu yang kita ikuti nggak mungkin lah, siapa sih yang nggak ikutin berita tentang Pak Muldoko gitu kan, Pak Jenderal gitu ya. Kita juga tahu ya Pak pasca mungkin yang kemarin yang ramai-ramai itu yang kita lihat juga, tapi kan ternyata juga Bapak is still everywhere. Bapak masih memunculkan diri sehat-sehat saja begitu ya Pak? Baik-baik aja. Oke baik, nah karena tadi sudah prihatin soal Nanggala 402. Iya, Apa yang bisa dikatakan Pak di situ? saya pernah bersama mereka ya. Iya. Pasti saya punya emosional yang sangat tinggi. Pada waktu saya Panglima TNI saya mendapatkan brevet di kapal selam itu ya, Nanggala 402. Kalau teman-teman melihat kehidupan mereka itu sungguh luar biasa. Itu menghadapi lingkungan pekerjaan saja seperti itu ya. Ruangannya begitu sempit, pengap, dan dia harus berminggu-minggu dalam kapal, tidak muncul ke permukaan ya. Itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah ya. Gitu. Bagi seorang pemimpin, persoalan yang paling sulit yang saya hadapi, baik waktu saya membawa pasukan operasi ke Timur Timur ya, paling sulit adalah kalau ada yang korban. Ya, yang gugur di daerah operasi. Itu sebuah persoalan yang sangat tidak mudah kita menghadapi istri-istri mereka. Meyakinkan mereka suaminya gugur itu tidak mudah.
gitu. Nah ini juga saya sungguh ikut belasungkawa yang sangat mendalam ya, khususnya keluarganya yang ditinggal mereka semua. Iya. Tapi Pak, pengalaman Bapak sendiri pernah nggak sih Pak, Bapak takut? Ya, kalau saya kan matra darat ya, Iya. matra darat berbeda ya, operasinya pasti di darat ya. Pernah di Timur Timur juga waktu itu ya Pak Mulya? Iya. Nah gimana itu Pak juga pengalaman ketika di sama sana? itu 1 tahun nggak pernah ngelihat lampu begini, nggak pernah lihat. 1 tahun itu Pak? Iya, 1 tahun full di hutan betul-betul bersama anak-anak prajurit. Ya hujan ya puasa begini ya puasa, hujan panas jadi biasa kita ya. Terus bagaimana dengan kerinduan kepada keluarga, terus dengan ketidakpastian seperti itu gitu? Ya dulu Mengatasinya gimana itu Pak? dulu agak sulit berkomunikasi ya. Dulu lebih sulit Cukup lagi. sulit berkomunikasi, paling bisa dengan surat ya. Kalau sekarang kan bisa anak-anak bisa lebih ya. Sampai itu suratnya Pak di daerah operasi Pak? Biasanya ada helikopter datang untuk dropping logistik ya. Setelah itu sekalian surat-surat surat itu juga. dikirimkan gitu. Ya Allah, itu berapa lama nyampenya Pak? Ya 2 mingguan kali ya. Ya Allah. Pak Mal waktu lagi di Timur Timur pada saat itu sudah menikah? Belum. Oh belum, jadi Oh, kirim oke. surat ke siapa Pak waktu itu? Ya kebetulan belum lama pacaran gitu, jadi lumayan juga. Lagi anget-angetnya ditinggal lagi. Dan perang, aduh. Tapi Pak, resiko yang disebutkan Bapak tadi walaupun di udara, laut, darat gitu Pak ya, kita kan juga tahu itu resiko tinggi gitu. Kita juga kemarin habis cukup prihatin dengan prajurit yang gugur 53 dengan ABK-nya tentu. Kemudian juga kita baru dapat berita duka juga ya Pak Iya, Muldoko ya ini Kabinda ya. Kabinda ya. Ini Gusti Putu Dani Majen TNI Anumerta yang kemudian menutup usia ini. Bagaimana Pak Muldoko? Mungkin pernah secara langsung dekat dan kenal. Ya, makanya tadi saya rapatkan tentang perkembangan situasi terakhir di Papua ya. Tadi banyak yang kita undang dari kepolisian, dari BIN, dari BAIS, dari Menko Polhukam, bahkan Bupati juga kita undang. Kalau boleh jujur, menginginkan jangan ada lagi lah baik korban pihaknya sipil apalagi pihak TNI dan juga dari mereka. Kita juga tidak ingin sebenarnya. Tetapi Bupati tadi mengatakan sekarang ini adalah situasi yang sungguh luar biasa berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu biasa pertikaian atau kontak tembak antara prajurit TNI dengan mereka. Sekarang ini guru dibunuh. Gitu. Berikutnya tukang ojek, kalau tukang ojek sudah katanya mereka dulu sudah biasa. Tapi guru dibunuh ini sebuah situasi yang memprihatinkan karena di tengah-tengah masyarakat Papua yang ingin segera meningkatkan pendidikan, malah gurunya dibunuh. Berikutnya lagi masyarakat Papua sendiri ada yang dibunuh. Ini tadi dari Bupati Puncak yang berbicara seperti itu. Ini Pak situasinya kayaknya ada yang agak nggak beres begitu. Untuk itulah saya buru-buru mengevaluasi situasi ini agar kedepannya memunculkan sebuah kondisi yang semakin baik begitu. Memang Ada progress gitu ya. change takes time ya, membutuhkan waktu. Pak, tapi dalam suasana yang sebelumnya banyak cerita duka, itu kan satu hal yang buat kita semakin mensyukuri apa yang kita miliki, membuat kita sangat mensyukuri masih memiliki keluarga, dan memang suasana Ramadan, Lebaran adalah momen yang paling tepat ya untuk kita bisa benar-benar merasakan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, salah satu perjuangan yang kita lakukan untuk keluarga kita kan tentunya Pak adalah agar patuh dengan protokol kesehatan termasuk himbauan agar tidak mudik. Ya. Nah, Bapak bagaimana nih menanggapi hal ini? Iya, saya tahun yang lalu bersuara keras untuk tidak liburan lebaran. Tidak mudik Tidak lebaran. libur lebaran. Oh, Tidak berarti Pak Mul berarti untuk mensukseskan juga keputusan untuk tidak mudik lebaran di rumah aja sambil transfer angpau ya Pak ya? Ya. Ya, Angpaunya itu. ditransfer ya. Biasanya begitu kita. Tapi momen apa sih Pak Mul yang paling dikangenin gitu kalau lagi lebaran atau Idul Fitri gitu? Makanan ya. Itu mertua saya itu udah tahu makanan enak saya begitu ya. Apa tuh, Pak? Jadi nggak jauh-jauh lah itu apa kalau
daging ya rawon. Oh, rawon. iya, Rawon Dimasaknya, enak ya. Dimasaknya itu rawon begitu, Oh, pakai ini kayu khas, gitu. khas Jawa Timur Pakai ini. Rawon. Kerupuk udang termasuk Pak. Biasanya rawon sama kerupuk udang juga. Itu Oke deh, ini ngobrolin soal makanan jadi lapar ya, tapi enggak nanti ditahan dulu. Kita akan seru-seruan lagi nanti ngobrol sama Pak Mul bersama dengan tiga sister saya yang cantik ini, tapi tetaplah bersama kami pemirsa di Saatnya Perempuan Bicara. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Saatnya Perempuan Bicara, dan ada Pak Muldoko di sini hadir untuk kedua kalinya, back by popular demand ya Pak. Dan ini juga ada artikel yang menarik mengatakan bahwa Pak Muldoko akui hilaf tanpa izin istri nih. Ayo coba kita lihat Pak. Nah, ini ada judulnya nih Pak. Saya hilaf, saya tak mau bebani presiden. Nah ini konteksnya apa nih Pak? iya waktu itu dalam konteks KLB kemarin, dalam sebuah perbincangan dengan beliau, dengan Pak Presiden, bahwa beliau pernah mengatakan Pak Muldoko punya hak politik. Gitu. Saya punya hak politik untuk melakukan sesuatu yang saya kini benar. Gitu ya. Itu saya pikir nggak ada masalah gitu. Sepanjang saya seorang profesional yang tidak pernah terganggu oleh pekerjaan saya, oleh hal-hal yang di luar itu jangan sampai mengganggu apa yang saya lakukan. Dan selama ini saya bekerja oke-oke aja gitu. Itu jadi nggak ada masalah gitu. Terus apa lagi? Tapi ketika itu Pak, ini kepo Pak ya. Wah, ini minta ditanya loh Pak Mul. Iya, ditanya, ini banyak pertanyaan Pak, kita akan berondong satu-satu nanti Pak. Nah Pak, tapi tadi masih menyambung soal yang di belakang Pak Mul tadi. Sebetulnya tuh gimana toh Pak? Udah sempet ngobrol belum sama presiden ketika itu? Enggak, namanya kan judulnya udah jelas. Oh, kenapa kok nggak lapor Pak? Kan Ya di KSP gitu kan? enggak kan nggak boleh kita membebani presiden. Kita harus memisahkan antara kepentingan pribadi dengan institusi. Nggak boleh campur aduk gitu. Oke Pak, tapi kalau misalkan gini, saya yakin deh seorang Jenderal Muldoko itu pasti bukannya mencari, tapi dicari. Nah, ketika saat itu datang itu yang cari-cari Bapak itu agresif ya Pak ya? Karena Bapak pasti nggak bakal mencari, pasti Bapak dicari. Iyalah kita nggak mau lah nyari-nyari kan. Nah, tapi dia kok berani sih Pak ngajaknya gimana Pak? Kan Kok berani ngajak seorang Jenderal Muldoko gitu? semua orang akan punya bargaining position. Itu menjadi apa itu, bisa menjadi benchmarking, bisa menjadi tolok ukur dalam sebuah pilihan-pilihan strategik begitu. Jadi pasti ada sebuah kalkulasi kan begitu. Jadi udah sampai di situ saja, artikan sendiri berikutnya. Harus diundang 3 kali nih sepertinya ya. Oke. Nah kita terakhir, kayak kita bahas kemarin ya, sempat baca berita bareng-bareng ya, soal Pak Mul memberikan statement yang lumayan, Pak Mul, Pak Mul ya dengan gaya Pak Mul tuh, bilang yang nekat korupsi pasti kita sikat. Wah itu konteksnya apa Pak? Gini, KSP punya inisiatif yang dicetuskan dalam sebuah konsep strategis ya, yaitu menyusun bersama strategi nasional pencegahan korupsi bersama-sama dengan KPK. Dan itu kemarin salah satu yang kita launching untuk tahapan berikutnya tahun 2021 ini. Nah, di situ saya mengingatkan kembali bahwa cukup kita sudah punya pengalaman keterlibatan beberapa pejabat yang seperti kita lihat bersama, maka kita mengingatkan ya. Dan itu sebuah arahan tegas dari Pak Jokowi ya. Tapi intinya adalah bagaimana mengindos strategi pencegahan. Pencegahan korupsi Nah, ya. kalau Pencegahan bisa yang pencegahan paling kenapa harus tindakan kan begitu. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal rame, ini juga ada yang lagi rame Pak. Bahkan ini
hangat sekali Pak diperbincangkan Pak. Ini mengenai isu reshuffle, ini sampai melorot masker saya Pak. Isu reshuffle Pak. Komentarnya gimana Pak Muldo? Setiap Jumat itu pasti ditungguin ya. Nah itu. Setiap Jumat. Seingat saya dulu waktu saya kecil peramal di daerah itu sedikit. Peramal di Indonesia itu nggak Sekarang banyak. Tapi sekarang peramal di Indonesia itu luar biasa banyaknya gitu. Ya, membedakan antara peramal, pengamat politik dan lain-lain sulit sekarang itu. Nah, Jadi kenyataannya pengamat politik gimana, sama Pak? peramal sama ya, Pak. Gitu. gimana? Jadi Iya, Pak. itu akhirnya masyarakat sendiri yang mengevaluasi. Semuanya itu nanti akan tersaring oleh alam lah. Dalam sekali ini Bapak. Tersaling oleh alam ini kayak Iyalah, kan begitu. Seleksi alam lah begitu. agak kurang jelas nih. Jadi sebenarnya akan terjadi atau enggak sih Pak reshuffle? Daripada meramal ya. Iya, ini kan lebih pasti nih satu. orang dalam. Saya sudah tegaskan beberapa hari yang lalu bahwa kalau urusan urusan reshuffle itu yang tahu persis ya satu Pak Jokowi begitu. Ya. Tapi Pak, kan kalau kita lihat sekarang Bapak dengan background Panglima gitu Pak. Tapi kita melihat juga Bapak kelihatannya udah jadi politikus juga nih Pak. Kan udah jadi ketua umum Pak. Jadi bagaimana nih Pak, bisa berandai-andai nggak Pak? Kira-kira nanti ke depannya Bapak akan gimana? Sebagai Tadi kan udah politikus yang panglima politikus atau bagaimana? Soalnya tadi Pak Muldoko udah bilang kan, tapi kalau misalkan gimana-gimana saya udah punya ya rencana-rencana yang lain. Nah itu Nah, Rencana lainnya apa itu? kira-kira ini? Bapak pasti nih mau tahu aja. Ini boleh diminum nggak nih? Boleh. Boleh Pak, udah lewat maghrib. Beginilah pasti kita ada rencana ke depan bagaimana. Namanya juga hidup kan. Semua dari kita pasti seperti itu. Yes. Dan saya punya sebuah pemikiran yang selalu saya pedomani ya. Bahwa impian berikutnya, cita-cita, keinginan yang kuat itu harus diperjuangkan. Tidak bisa kita menunggu takdir, tidak bisa kita berdiam diri. Saya bisa menjadi panglima karena sebuah perjuangan yang kuat, yang keras. Nah ini sebuah pesan moral kepada teman-teman, adik-adik saya bahwa cita-cita harus diperjuangkan. Semua dari kita itu sekarang ini ya dengan sistem politik seperti sekarang ini siapapun bisa menjadi apapun, kapanpun, dimanapun. Bisa menjadi apapun ya, bisa menjadi Oh, iya. ketua KSP, Yes. bisa menjadi ketua umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Keren. Bisa jadi ketua Enggak, umum partai juga bisa ya. Aku juga nggak ngerti kemarin itu teman-teman itu yang Iya, Pak. kebetulan saya memang founder sih ya. Saya punya MAB itu saya punya. Oke. Saya founder, saya owner ya. Iya. Dan kalau kalian mau ikut di dalamnya boleh. Waduh. Naruh Cukup saham, nggak nih Pak? kami naruh sahamnya. Masalah tadi saya udah deg-degan tadi. Nah dia bilang ketua umum, Nah itu. koma dulu ya Pak, nggak langsung gitu. Masalah ketua umum hampir jadi ketua umum partai tuh. Ntar Kalau Bapak, kita tanya itu jawabannya apa Pak nah kira-kira? iya Pak, Apa tuh? ketua umum partai Pak. Oh, ya tunggu aja kan. Semuanya kan dalam proses hukum sekarang ini. Udah jangan tanya lagi itu. Oke, Pak. Gantian ntar aku yang tanya lah ya. Pak, pokoknya apapun yang bisa ditanyakan ke kita berempat. Tapi kita juga ingin tahu kan, Bapak bilang nih, Bapak juga orang yang man with plan. Gitu, nggak sembarang melakukan langkahnya atau menentukan langkahnya. Nah, ada keinginan nggak sih Pak, mungkin dari segala cita-cita Bapak yang sudah alhamdulillah tercapai sejauh ini dan sangat membanggakan, tidak sedikit prestasi yang Bapak sudah punya. Apalagi sih Pak sebenarnya? Ya meskipun sudah melewati lika-liku kemarin, insiden kemarin misalnya, tapi apalagi? Ada nggak itu jadi semangat nggak sih buat Bapak sebenarnya? Iya, kita sekali lagi bahwa hidup itu ya harus ada goals ya. Saya pikir semuanya dari kita pasti punya goals ya hidup itu. Apalagi nanti panggilan tugas itu datang dari masyarakat.
harus selalu siap menjawab Harus selalu gitu ya. siap. Tapi sebenarnya saya senang banget loh mendengar kalau Pak Muldoko ini jadi Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik. Karena kita berharap banget mudah-mudahan lobbynya bisa lebih kuat nih Pak, supaya kendaraan listriknya segera jadi ini Iya. plannya dan sebagainya Nyetrumnya gitu. biar kuat. Betul Bapak. Bapak nih mancing-mancing loh nih. Mancing-mancing Bapak nih, nih. Bapak nih. Tapi itu Pak ya, harapannya masih banyak, cita-cita juga masih banyak. Ya, saya pikir begitu. Siapapun dari kita harus seperti itu. Jangan menyerah. Luar Anda biasa. bisa jadi apapun, kapanpun. Nah, anytime. Gimana? Dimanapun. Betul, dan ini akan menjadi semangat buat semua yang nonton Bapak pada malam hari ini. Terima kasih banget loh Pak Muldoko. Ditunggu juga kiprah-kiprahnya lagi ke depan, kelihatannya nih masih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi Amin. menyempatkan waktu. Nanti boleh ya kita update-update lagi kapan main ke sini lagi, boleh ya Pak? Siap. Ini kalau Pak Jangan jangan kapok ya Pak. Oke Pak Mul ya. kemarin kita begitu datang ke kantor, Pak Muldoko harus datang. Oh siap datang. Oh, gitu. Menyerah kita. Terima kasih ya Pak Mul ya. Baik, terima kasih Terima sama-sama. kasih, senang sekali. Baik, Dan terima kasih. pemirsa, telah tadi perbincangan kita dengan Bapak Muldoko seru banget. Dan setelah yang satu ini masih ada lagi narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol bersama di Saatnya Perempuan Bicara. Tetap bersama kami. Pemirsa, saya sebentar lagi akan dikerjain oleh 4 perempuan hebat di acara Saatnya Perempuan Bicara. Jangan lupa saksikan bagaimana nasib saya. Kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Muldoko, ketawa ketiwi, tapi sekarang narasumber kita, tebak siapa? Orang ini clue-nya itu mampu membuat situasi panas, dicari-cari sama netizen, dan juga sebenarnya kita udah sering beberapa kali nyari loh, tapi beliau ini nggak bisa datang. Oh, Jadi gitu. malam hari ini kebetulan banget nih. Kak Olga nyari di mana? Nanti ya kita tanya langsung ya, kita Oke. carinya di mana. Langsung kita panggil saja. Yes. Beliau adalah Bang Fahri Hamzah. Yeay, alhamdulillah datang Bang juga. Fahri. Datang juga. Bang Fahri datang juga akhirnya. Selamat datang dan selamat dikeroyok lu. Silakan Bang Fahri. Ih, aduh keren banget nih Bang. Biasanya pakai jas, pakai peci. Dulu ya. Sekarang ini gayanya apa nih Bang Fahri? Gaya pakaian. Iya dong, gaya pakaian dong. Pakaiannya pakai rompi. Karena aku lihat banyak orang kaya pakai rompi. Jadi orang kaya. Orang kaya kan bener kan kalau kasih kata-kata langsung trending gitu. Trending Bentar, deh orang langsung. kayaknya siapa yang dimaksud ya? Tambah panas lagi nih. Bang, kemana aja Bang? Sibuk apa? Kan pensiun. Yes. Iya. Pensiun tuh bukan karena nggak terpilih, tapi saya kayaknya mau memilih merasakan kembali bebas gitu loh. Kan saya kan berteori bahwa pejabat negara itu memang tidak bebas dia. Karena dia hidup dalam akuarium kan, dia kan harus bekerja berdasarkan undang-undang. Uang yang dia pakai harus transparan, tindakannya harus terbuka. Karena itu susah sebenarnya karena hidup dalam akuarium. Nah, saya merasa hampir 20 tahun dalam akuarium, pengen keluar gitu ya. Kadang-kadang dalam akuarium tuh cuman ketemunya ikan hias gitu kan. Wah, dalam ini. Ikan hias ya. Ikan cupang kayaknya ya, mumpung lagi trending Nah ya. ini pengen lihat ikan hiu. Oh, jadi sekarang Bang Fahri jadi ikan salmon melawan arus ya? Gimana Ya, Bang? jadi ya sekarang jadi orang, jadi masyarakat, tapi tentu karena dalam darah saya ini ada politik, ya akhirnya juga bersama teman-teman bikin partai lagi, tapi juga memulai kerja sebagai masyarakat umumnya ya. Tapi ide untuk berjuang secara politik itu munculnya kapan Bang? Waktu saya kecil ya, Menyebabkan itu. ini cerita ibu saya karena saya tidak ingat. Kata ibu saya itu sifat dominan saya sejak kecil tuh protes. Gitu. Oh, tukang protes ya Kata Bang. ibu saya. Ada bakat berarti dari kecil ya Bang ya? Bakat ya. Dan saya tidak tahan melihat sesuatu yang ganjil di mata saya. Oke. Sampai katanya ibu saya,
Kalau saya masuk ke satu kampung, di situ ada orang yang penampilannya agak aneh, saya disembunyikan, nggak boleh. Sampai begitu. Ya, nggak boleh lihat apa, nanti saya akan ceramah itu tentang orang. Nah, waktu saya SD itu kan kelas-kelas zaman dulu, itu kan kebetulan saya sekolah di sekolah Muhammadiyah, itu kan kayak Laskar Pelangi itu juga. Iya. Gurunya Iya. banyak kosong, banyak nggak datang. Kepala sekolah saya ingat itu Pak almarhum Pak Ali Taib namanya. Dia suka naruh saya di kelas-kelas kosong, suruh cerita. Loh, Suruh cerita itu. Padahal jadi saya dapat masih- bayaran guru itu mestinya. Ini dipekerjakan anak di bawah umur ya. Lalu kemudian Jadi saya suruh cerita dan itu kerjaan rutin saya. Nah, itu ketawa itu anak-anak kelas 6 SD, saya misalnya kelas 2 SD atau kelas 3 SD, naik ke kelas 6 SD, Oh, saya ya pergi ampun. cerita ke kelas 6 SD. Itu pada ketawa semua ya Bang? Ketawa Jadi semua, ini karena- bakat politisi tuh bakat pelawak ya dia. Udah gitu stand up comedian Stand up nih. comedy. lebih kecil terus berbicara di hadapan orang yang lebih besar. Jadi dari Iya. kecil memang tidak pernah ada rasa gentar berhadapan sama siapapun. Dugaan dong, Bang. saya karena konyol gitu loh. Jadi misalnya cadel atau apalah gitu. Iya, iya. Tuh anak-anak kelas tuh lebih. Nah, begitu selesai cerita kan udah jam kelas selesai, tarik lagi ke kelas saya. Begitu terus. Itu berkesan di saya. Nah, waktu SMP saya itu sudah aktif di Ikatan Pelajar. Ya, saya dulu anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai SMA. Itu kan kira-kira 12 tahun saya di sekolah Muhammadiyah ya. Nah, baru kemudian kuliah gitu. Nah, kuliah ya juga begitu aja itu udah langsung jadi aktivis. Tapi di Jadi titik kuliah mana nggak? itu? Kuliah nggak Bang? Kuliah tasnya apa? Kuliah Tasnya yang kuliah apa? tapi bener sih, kuliah jarang masuk kelas. Bener ya. Tahu nggak ada rahasia nih? Iya. Dibuka aja Bang. Waktu saya masuk ke UI tahun 92, Fakultas Ekonomi, dosen muda yang membimbing saya pertama, bergelar doktor, baru saja pulang dari Illinois di Amerika Serikat, itu namanya Sri Mulyani Indrawati. Oh wow. Lalu kemudian Jadi kalau mau tahu borok-boroknya saya ada di beliau tuh. Tapi kita mau buka boroknya sekarang lewat Bang Fahri langsung. Di antaranya saya suka dimarahin karena jarang di kelas. Nah, ini saya. Nah ini di titik mana sih, di momen seperti apa sampai akhirnya memutuskan, oke nih mau terjun nih ke dunia politik? Kalau di SMP, SMA udah di organisasi siswa, kemudian di kuliah sudah di organisasi mahasiswa. Saya di Senat Mahasiswa UI juga cukup lama, ada hampir 3 periode ya. Kemudian setelah itu mendirikan organisasi pergerakan mahasiswa, namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Lalu habis itu kan ditelepon Pak Habibie suruh jadi anggota MPR, gitu, tahun 98. Nah, di antara 98 tuh, di antara saya pernah diminta untuk gabung ke P3 oleh Buya Hasan Metarum waktu itu yang merekrut saya, almarhum. Tapi akhirnya kita bikin partai sendiri. Oke. Nah, udah seterusnya sampai sekarang sudah mendarah daging politik tapi itu. tapi bentar Bang, ini Tapi ini, penasaran. Itu agak- tahun 98 ditelepon Pak Habibie, gimana ceritanya? Kok bisa ditelepon sama Pak Iya. Habibie? Saya Nomor ini- teleponnya disebarin apa gimana? Begini, saya dengan Pak Habibie sudah punya hubungan cukup lama ya, Oh, karena oke. kan waktu saya datang dari kampung tahun 92, kebetulan saya punya mentor ya yang sudah almarhum, ya, yaitu Pak Adi Sasono, itu mentor saya. Nah, saya dititip oleh paman saya ke Pak Adi gitu. Nah, Pak Adi ini kan orang tangan kanannya Pak Habibie. Jadi saya sering sama Pak Habibie. Orang nggak tahu bahwa saya dengan Pak Habibie sampai beliau wafat tuh dekat sekali. Tapi agak mundur sedikit nih Bang, saya penasaran soalnya banyak sekali yang mengatakan bahwa wah kalau Bang Fahri Hamzah ini loyal sekali dengan sahabatnya Bapak Anies Mata. Karena kan kelihatan sangat kompak gitu ya pada saat ada masalah di partai sebelumnya ikut keluar gitu. Terus kemudian Maksudnya bareng-bareng lagi. bareng-bareng lagi bikin partai lagi. Padahal kan bisa aja satu pindah ke partai ini, satu pindah ke partai lain. Enggak gitu. Tapi malah bikin partai baru kan ribet. Memang karena Peraturannya dia makin susah kan kan bikin partai-partai baru itu. ini generasi yang menjadi teman berpikir sih ya. Iya. Jadi saya kenal beliau sejak saya menjadi mahasiswa di UI, beliau sudah ngajar di salah satu program extension di UI, ya, lalu agak intens berpikirnya. Dan banyak yang kita pikirkan tuh soal-soal yang besar yang kadang-kadang sampai kita pada kesimpulan bahwa Ya. kita harus punya sikap bersama soal ini dan sebagainya gitu. Ya itulah yang kita hadapi sekarang gitu. Termasuk juga sekarang ini kita sedang membangun kekuatan, kira-kira saya sering katakan ke teman-teman, kita udah baca dan pelajari keadaan ini semuanya gitu.
Kita udah tahu caranya sistem ini bekerja. Dan di dalamnya kita ini tahu cara menang, kadang-kadang kita udah tahu cara kalah, dan juga kita udah tahu cara curang. Ada strateginya lah ya Bang Fahri ya. Ya meskipun saya nggak bakalan curang gitu, tapi kira-kira kalau orang curang itu kita udah tahu caranya. Ini benar-benar terasa, kita juga dapatkan energi dan passion daripada politik yang memang udah mengalir deras dalam diri Bang Fahri ini. Seorang sarjana ekonomi, rasa sarjana hukum, tapi bertutur kata layaknya sarjana sastra ya. Kita masih akan mengulik lebih dalam Kebetulan lagi. Fakultas Ekonomi dengan sastra berdampingan tuh, saya suka main di situ. Jangan. Kita akan menggali lebih dalam lagi ya, sisi-sisi yang mungkin tidak mungkin bisa kita temukan hanya dengan membaca tweetnya saja. Mengenal sosok dari Bang Fahri Hamzah sesaat lagi hanya di Saatnya Perempuan Bicara. Kita masih semangat ya di semangatnya gini kan. Kita masih semangat ya di Saatnya Perempuan Bicara. Gak apa-apa biar ketawa sedikit ya, soalnya kan tadi udah bawa-bawa sastra sama Bang Fahri. Satu nih yang aku inget nih dari Bang Fahri tadi. Kalau saya selama jadi politikus sudah 20 tahun lebih tahu gimana caranya menang, gimana caranya kalah, gimana caranya curang. Tapi ada satu lagi Bang, gimana caranya ngalah. Ada ngalah nih, kenapa saya mau bilang ngalah? Karena Bang Fahri ini kemarin juga ada satu momentum lah ya. Kita juga sempat bertanya-tanya karena lumayan bikin heboh. Ini berangkat ke Solo ketemu sama wali kota Solo dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah ini nih, ini heboh. Kenapa heboh? Ini kasastrawan sekali Karena- komentarnya nih ya. Aku titipkan kota ini kepadamu Gibran. Ini kenapa bisa begini? Karena yang kita tahu kan kemarin-kemarin itu kan Bang Fahri cukup juga sering kritik ya Pak Presiden Jokowi dan pemerintahan. Dan tentunya juga sampai anak-anaknya juga ada yang dikritik gitu. Ya saya begini ya, kalau orang sudah menjabat dipilih oleh rakyat dalam tradisi demokrasi itu, saya menghormati pilihan rakyatnya itu. Jadi tidak ada yang lain gitu, bahwa pada akhirnya rakyat Solo memutuskan dia yang jadi pemimpin, ya itulah dia gitu. Dan itulah demokrasi, kita menghargai apa yang sudah dipilih oleh rakyat gitu. Karena kan ada giumnya kan, suara rakyat, suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei dan sebagainya. Nah tapi menarik juga bahwa dia kan, saya kan ngobrol banyak dengan orang tuanya, dengan bapaknya, saya ngobrol dengan dia baru sekali itu, ya gayanya memang ada kemiripan begitu, tapi saya menangkap dia punya ambisi gitu. Nah yang menarik itu setelah kita, rupanya di sebelah itu, di ruang sebelah itu ada adiknya itu menunggu. Kaisang gitu menunggu, Mas Fahri bisa nggak sebentar, ada adik saya mau ketemu katanya gitu. Saya kaget juga, nggak ada dalam rencana kan. Tapi Jadi, penasaran Bang Fahri waktu ketemu sama Gibran sama Kaisang ada di ini nggak bercandain dulu kenapa sering kritik-kritik saya Bang Fahri gitu nggak Pak Wali Kota Solonya? saya kira ini perbedaan generasi ya. Ketegangan pada kritik itu menurut saya bukan pada generasinya Gibran itu. Ketegangan itu ada di generasi di atas saya gitu. Nah sekarang ini generasinya itu sudah nggak tegang dengan kritik gitu. Sudah nggak tegang dengan perbedaan pendapat gitu. Yang tegang ini ada sisa-sisa di atas ini gitu. Tapi bukannya ini. Sisa apa nih Bang? Tapi kalau kita ngelihat netizen itu justru kadang-kadang reaksinya lebih kuat gitu. Nah kalau Bang Fahri sendiri setelah tweet-tweetnya banyak mengkritik, kemudian tapi juga memberi apresiasi kepada Wali Kota Solo, itu followernya Bang Fahri sendiri ada yang patah hati atau bagaimana? Followernya berkurang nggak nih? Iya, atau patah hati atau menyampaikan kekecewaan, ada nggak yang seperti itu? Atau Netizen itu kan memang beragam ya. Dari yang paling pinter sama yang paling tidak pinter kan ada di situ gitu. Jadi makanya ada yang emosional, ada yang memuji, itu biasalah. Hidup memang ya terdiri dari yang begitu-begitu. Tapi saya masih penasaran ya dengan yang disampaikan terhadap sekarang nih terutama generasi muda, mereka jadi lebih dewasa menghadapi kritik dan juga notabene dewasa dalam berpolitik. Sementara mungkin masih ada yang sisa-sisa yang tegang nih Bang terhadap kritik. Kalau Abang sendiri gimana nih? Kalau melontarkan kritik kan dengan pilihan kata-katanya itu lancar, tapi menerima kritikan seperti apa? Karena salah satu kritikan yang didapatkan dari netizen adalah, wah sepertinya puisi yang syahdu yang disampaikan sepulang dari kota Solo tadi itu, jangan-jangan akibat sudah mendapatkan tanda jasa dari Pak Jokowi. Nah, nanggepinnya gimana tuh Bang? Maksudnya jadi lunak gitu ya? Itu juga yang saya pelajari, ada perbedaan antara Pak Jokowinya sendiri dengan para pendukungnya dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Karena itulah saya tidak terlalu percaya dengan
rumornya gitu. Tapi saya pegang apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami sendiri gitu. Nah, itu sebabnya kan kayak misalnya waktu dia saya sama Fadli diputuskan ya oleh Sekretariat Negara lalu disahkan oleh Presiden untuk mendapatkan bintang Mahaputra itu. Tapi yang menarik, waktu saya udah hadir di ruangan, kepala protokoler istana datang. Pak Fahri, Pak Jokowi minta nanti ada konferensi pers gitu. Kalau beliau memang mintanya begitu, saya oke gitu. Dan yang unik menurut saya waktu dia nyampaikan pikirannya, ya itu justru dia mengutip ya dari apa yang sebenarnya sudah saya suka tulis di Twitter bahwa kritik itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan gitu. Jadi kalau saya jadi anak buah presiden, maka ini yang saya terjemahkan gitu. Tapi sayangnya saya nggak tahu ya, kok penerjemahannya nggak gitu. Jadi masih ada di sekitar aparatur pemerintahan yang berburu orang-orang yang mengkritik. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Presidennya nggak mau begitu kok gitu. Nah jadi itu di situ saya menangkap sinyal baik begitu. Meskipun ya orang kecewa gitu ya, biasa aja lah. Termasuk juga omongan dari Bang Fahri soal ini nih. Kita lihat coba. Fahri Hamzah gregetan para anggota DPR yang sekarang tidak kritis. Iya itu memang faktanya demikian. Tapi saya kan ada kritik. Saya menulis buku hampir 500 halaman tentang tema ini gitu. Ya, makanya kan yang keliru yang saya kritik dalam buku saya, misalnya ajakan menteri dalam kabinet itu dianggap sebagai cara untuk menghentikan kritik DPR. Dan itu betul-betul terjadi pada realitasnya. Kalau ada anggota DPR yang mulai kritik padahal ada menterinya di dalam kabinet, orang lain bilang sama dia, kamu jangan keras dong kan sudah dapat anggota di kabinet. Padahal nggak boleh, dalam sistem presidensil pekerjaannya DPR itu mau partainya berasal dari partai pemerintah atau bukan partai pemerintah, nggak ada urusan. Dia tetap berkoalisi dengan rakyat dalam rangka mengkritik pemerintah. Demikian juga presiden nggak perlu takut dengan DPR. Karena itu kalau saya jadi presiden, saya nggak akan memperdulikan harus mengajak semua partai politik dalam kabinet, nggak ada urusannya itu. Aduh kode Karena nih koalisinya sebentar. dengan rakyat gitu. Sebentar Bang, agak kode dikit nih Bang. Ini agak panas nih. Ya. Agak kode. Enggak kenapa? Soalnya tadi waktu saya nunggu dengar ini orang panas katanya. Oke, Bang Fahri terakhir. Gelora sudah terbentuk. Pertama kali Gelora terbentuk sudah menyambangi istana untuk mengenalkan Partai Gelora ke Presiden Joko Widodo. Jadi goalsnya apa? Pileg, Pilpres atau apa? Ya dua-duanya lah. Gitu. Oh, dua-duanya. Dicatat ya tadi sempat mendengar Pak Bang Fahri mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, artinya kan memang hasrat aspirasinya kan masih menggelora juga di dada. Itu ya. harus Sesuai dengan dibiasakan nama partainya. supaya anak Indonesia juga sering bilang kalau saya jadi presiden, kalau saya harus dibiasakan semua anak Indonesia harus boleh bermimpi dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote punya mimpi bahwa suatu hari dia akan memimpin Republik ini. Masa orang Sumbawa nggak boleh? Oke. Sekali lagi terima kasih Bang Fahri telah bergabung Sama-sama. bersama kami. Sudah ngobrol-ngobrol banyak Seumur hidup, banget. kayak sekarang baru pertama saya dikeroyok oleh. Mau yang ketiga kalinya lagi Nanti apa ada dua kali lagi ya Bang. Nanti ada kedua Tapi ketiga ya. saya tadi bilang kalau Fadli lolos, insya Allah saya lolos lah. Banyak Thank you, kenangan Bang juga Fadli. loh Bang Fadli, Bang Thank Fahri. you Bang Fahri, thank you Bang Fahri dari sini. Thank you. Sekaligus terima kasih juga untuk sister-sister aku, ada Olga Lydia, ada Balges Manisang, dan juga ada Nadia Mulya. Kita sampai jumpa di saatnya perempuan bicara berikutnya. Assalamualaikum.